Ya, salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara Bedah Buku bersama Yayasan Pelayanan Gloria. Kami juga bersyukur jika Bapak Ibu dari berbagai tempat pagi hari ini boleh bersama-sama berkumpul melalui daring ini dan kita bersama-sama untuk menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa ya pagi hari ini. Dan mari siapkan hati kita untuk lebih lagi, biarlah acara ini boleh berjalan dengan baik. Dan satu hal bahwa buku Experiencing God atau Mengalami Tuhan telah terjual lebih dari 4 juta eksemplar dan telah memengaruhi hidup jutaan orang. Bahkan buku ini dirancang untuk membantu kita mengenal, mengasihi, dan berjalan dengan Dia untuk menyelesaikan pekerjaannya di tengah dunia. Ketika membuka buku ini, kita bukan sekedar membaca, tetapi juga digerakkan, diubahkan, dan diarahkan kembali dari keagamaan yang kering menjadi relasi pengalaman yang hidup bersama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk acara bedah buku pagi hari ini. Mari kita bersama-sama pagi hari ini datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Bapa Surgawi, dia panggil Bapa karena Dia Maha Hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Kita langsung menaikkan pujian ini. Biarlah pagi hari ini kita ingin mengenal lebih dalam lagi akan Bapa kita. Biar setiap pujian ini menjadi doa kita pagi hari kepada Dia. Mari kita naikkan pujian ini dengan dari dasar hati paling dalam. Ungkapkan rasa kehausan akan kerinduan kita kepada Bapa kita di surga. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita yakin dan percaya rencana Tuhan indah dalam kehidupan kita. Dan kita percaya kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama dalam acara bedah buku ini,
Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita. Mari kita akan siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepala. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu. Bahkan pagi hari ini kami boleh bersama-sama berjumpa dalam acara bedah buku. Walaupun kami di tempat yang jauh dan kami dikumpulkan dalam satu sarana, yaitu via Zoom atau via daring ini. Dan kami rindu Tuhan, biar setiap pribadi kami pagi hari ini, kami boleh menyiapkan hati kami untuk Kau boleh sirami dengan firman-Mu Tuhan, yang boleh terus membuat iman kami makin kuat, makin kokoh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami serahkan juga Tuhan, setiap peralatan yang dipakai, baik handphone, baik laptop, baik sinyal wifi, baik listrik Tuhan, semua dalam kendali tangan-Mu Tuhan. Dan kami rindu, biarlah setiap apa yang kami dapatkan pagi hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh diberkati, bahkan hidup kami boleh diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami Tuhan, setiap yang hadir Tuhan dalam acara ini. Kami juga berdoa khusus buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Johan yang akan menyampaikan Tuhan materi ini Tuhan, sebagai narasumber Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan, kami boleh mengerti Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan acara ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan, di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati saat ini, dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Ya, kami persilakan. Terima kasih Pak Sony. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Perkenalkan, nama saya Mariolen. Pada pagi ini saya akan memandu acara ini, di mana kita akan dibantu untuk mengenal isi buku ini, di mana kita akan mengenal lebih dalam lagi perjalanan bersama Tuhan yang sangat memberkati banyak orang. Dan kita pasti juga akan tergugah untuk lebih lagi berjalan bersama Tuhan. Narasumber kita yang akan menuntun kita nanti adalah Bapak Johan Setiawan. Beliau merupakan dosen teologi praktika dan wakil ketua 2 bidang kemahasiswaan STT Bandung, di mana beliau bersama rekan-rekan di Gloria menjadi penggagas, pemuri dan kambium dan penerbitan Katalis. Saat ini beliau tinggal di Bandung bersama istri dan anaknya, Ibu Sylvia Wiguno dan Samuel Santoso Setiawan. Ya, baik, kita akan memulai bedah buku kita pagi hari ini. Kami persilahkan Bapak Johan Setiawan. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Yolen. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama melihat dan mempelajari sebagian dari apa yang ditulis oleh penulis buku ini, Henry Blackaby, dalam Experiencing God. Saya akan mulai dengan share screen. Oke, apakah screen saya sudah bisa terlihat? Baik, terima kasih. Ya, buku Experiencing God ini adalah buku yang dipandang sebagai modern classic, artinya buku yang diterbitkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari masa sekarang ini, tetapi sudah mempengaruhi banyak sekali orang, banyak sekali pembacanya, gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan. Dan dengan senang hati buku ini dihadirkan juga di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Buku ini ditulis oleh Henry Blackaby dan juga anaknya Richard Blackaby dan juga Claude King. Claude King ini orang dari Lifeway. Di dalam bahasa Indonesia dulu sudah pernah terbit oleh Interaksara, tapi edisi yang sudah lama sekali. Yang diterbitkan sekarang adalah edisi yang sudah direvisi dan sudah dikembangkan oleh Katalis Yayasan Gloria. Buku ini sebetulnya pertama kali diterbitkan tahun 90 dalam bahasa Inggrisnya. Jadi pada tahun 2020 yang lalu itu ulang tahun yang ke-30 buku Experiencing God ini. Dan selain buku Experiencing God, ada banyak buku-buku yang lain yang ditulis oleh Henry Blackaby dan teman-teman berdasarkan buku ini. Dan 2 buku diantaranya yaitu Experiencing God Together dan Experiencing God Day by Day, itu mendapatkan penghargaan tinggi dari ECPA, Evangelical Christian Publisher Awards. Jadi setiap tahun ada
di antara ribuan buku diberi penghargaan buku-buku mana yang dianggap paling baik dan paling mempengaruhi hidup orang, dan 2 dari buku yang dihasilkan dari Experiencing God ini mendapatkan penghargaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, buku Experiencing God ini juga di dalam ulang tahunnya yang ke-30 ini sudah terdistribusi bukan 4 juta, tapi ternyata sudah lebih dari 8 juta ya, 8 juta eksemplar dari workbooknya, dan sudah diterjemahkan luar biasa sekali, lebih dari 75 bahasa. Sangat sedikit buku yang diterjemahkan sampai ke 75 bahasa. 50 saja udah luar biasa begitu ya, dan ini salah satu di antara yang sangat sedikit itu. Dan dari buku ini dikembangkan lebih dari 50 bahan-bahan yang lain yang selain buku intinya yang kita akan bahas hari ini. Dan buku ini ditulis oleh Henry Blackaby, seorang pimpinan dari Gereja Baptis di Amerika. Tetapi bukan hanya dipakai di Gereja Baptis, tetapi dipakai di banyak sekali denominasi, dan baik dipakai sebagai bacaan pribadi, pembelajaran di gereja, sekolah-sekolah, bahkan di seminari-seminari. Buku Experiencing God ini juga buku yang sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Bapak Ibu bisa lihat ini sebagian diantaranya. Ada bahasa Indonesianya juga di sana. Jadi buku yang sudah sangat diterima secara internasional dan lintas denominasi. Beberapa bahan yang dikembangkan dari buku utama, buku Experiencing God ini adalah Kids Experiencing God at Home. Itu jadi buku Experiencing God ditulis untuk orang dewasa, tetapi anak-anak juga perlu mengalami Tuhan. Nah, ini buku yang ditulis berdasarkan buku ini. Kemudian juga untuk preteen ya, sebelum usia belasan. Ini jadi untuk anak-anak SD. Ini ada preteen edition. Kemudian ada youth edition untuk kaum muda, dan ada student edition untuk para siswa dan mahasiswa. Terus juga untuk dewasa muda ada lagi ditulis Experiencing God untuk young adults, dan juga Experiencing God at Home. Jadi kalau di jumlah-jumlah resources yang dikembangkan begini ada sekitar 50 lebih dari buku utamanya itu. Dan tidak banyak buku yang dikembangkan seluas itu dan sebanyak itu dari satu buku yang ditulis. Ini beberapa di antaranya lagi ya, yang untuk renungan hariannya, Experiencing God Day by Day. Kemudian ini ada bookletnya, buku kecil. Ini ada buku Bible Study. Ini ada Study Bible, bahkan sudah dibuat Study Bible-nya, Experiencing God. Kemudian juga ada musical, ada Praise and Worship dengan tema-tema yang didasarkan pada apa yang ditulis di buku Experiencing God, ada versi audionya dan sebagainya. Ya, kita sedang berhadapan dengan sebuah buku yang sangat berpengaruh, sangat influensial, dan dengan senang hati saya memperkenalkan pada Bapak Ibu Saudara sekalian buku ini, dengan harapan sesudah ini kita menjadi sangat bergairah untuk membacanya. Itu tujuan dari pertemuan hari ini, bukan sekedar supaya bukunya laku adalah satu hal, tetapi yang lain adalah buku ini bisa menolong kita di dalam perjalanan pertumbuhan rohani kita. Dan seringkali karena kita tidak tahu, maka kita tidak mengaksesnya. Dan pertemuan ini adalah pertemuan yang membuat kita tahu apa yang dibicarakan di dalam buku ini. Sebelum masuk lebih dalam, saya akan menceritakan sedikit siapa Henry Blackaby, penulis buku ini. Henry Blackaby adalah presiden dan pendiri dari Blackaby Ministries, satu organisasi yang ditujukan untuk menolong orang mengalami Tuhan. Jadi ini bukan sekedar sebuah buku, tetapi sebuah gairah kerinduan yang kemudian akhirnya berwujud dalam sebuah lembaga pelayanan. Henry Blackaby sendiri telah melayani sebagai gembala sidang di beberapa gereja di California dan Kanada. Dia pernah menjadi presiden Canadian Baptist Theological College, jadi menjadi rektor selama sekitar 7 tahun. Dia presiden dari Canadian Southern Baptist Conference. Dia pimpinan dari Prayer Revival and Spiritual Awakening di NAMB. Ini satu lembaga misi yang sangat besar, lembaga misi baptis di Amerika. Kemudian dia juga penasihat presiden dari IMB, International Mission Board, dan Lifeway Christian Resources. Ini penerbit buku rohani Kristen salah satu yang terbesar di Amerika dan paling banyak menerbitkan bahan-bahan ajar untuk pemuritan dan sebagainya.
Dia pembicara di gereja dan konferensi di 114 negara, pernah bicara di White House, Pentagon, dan juga di United Nations. Dia juga penasihat dari para pemimpin perusahaan Kristen dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Artinya 500 perusahaan-perusahaan terbesar di dunia yang CEO-nya Kristen. Dr. Henry Blackaby ini berfungsi sebagai penasihatnya juga. Nah, menarik sekali di dalam websitenya Blackaby Ministry, Henry Blackaby menuliskan begini, Experiencing God, buku ini adalah pesan hidup saya. Ini adalah life message saya. Isinya menceritakan bagaimana saya mengenal dan berjalan dengan Tuhan. Jadi ada banyak sharing pribadi di dalam buku ini. Saya sudah banyak membagikan kebenaran-kebenaran ini sebelum saya menuliskannya. Dia pembicara di banyak tempat dan orang-orang mendorong dia, ayo tuliskan hal yang itu, yang dia sudah katakan. Yang menarik adalah perkataan experiencing God is my life message, adalah pesan hidup saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjalanan hidup kita, kita akan punya life message yang berbeda-beda. Ya. Di dalam kehidupan kita, ketika kita membagikan kebenaran firman Tuhan, di antara sekian banyak topik, ada topik-topik tertentu yang sangat dekat dengan hidup kita, dan ketika kita menyampaikannya, kita bisa menyampaikannya dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap pengalaman kita. Karena kita memang hidup di dalamnya, dan dalam hal itu kita bisa merasakan bahwa pesan ini dititipkan Tuhan kepada saya, dan pesannya beda-beda. Bagi saya mungkin beberapa hal yang terkait dengan esensi pemuritan, saya bisa menyampaikan dengan penuh keyakinan dan sebagainya, karena saya merasa itu adalah life message yang Tuhan berikan pada saya, melipat gandakan pekerja dan sebagainya. Buat beberapa orang yang lain, pelayanan pemulihan. Kalau ngomongin tentang pemulihan, dia itulah life message dia. Beberapa orang yang lain adalah pelayanan misi suku terabaikan dan sebagainya. Ada hal-hal tertentu yang ketika kita menyampaikan itu menjadi hidup. Karena itu adalah titipan yang Tuhan berikan pada kita untuk kita sampaikan. Nah, experiencing God dikatakan oleh Henry Blackaby adalah life message saya. Jadi ini adalah hal yang Tuhan titipkan kepada Henry Blackaby untuk disampaikan kepada tubuh Kristus, dan kita bisa belajar daripadanya. Buku ini kalau Bapak Ibu melihat di Amazon, di sana kita melihat ada customer review. Itu dari skala 5 bintang 5, itu skalanya 4,8. Jadi orang-orang yang membacanya, kemudian mereka merasa diberkati, puas dengan buku ini dan sebagainya, dari global rating. Jadi sangat tinggi, 4,8 dari 5 skala. Nah, apa yang akan kita dapatkan? Kenapa kita perlu membaca buku ini? Yang pertama, buku ini menolong kita memahami apa yang dikatakan Alkitab mengenai bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kita mengalami Tuhan, pertama-tama adalah mengalami Tuhan secara pribadi, bukan hanya kesepakatan terhadap doktrin-doktrin tertentu tentang siapa Tuhan, begitu ya. Bukan hanya memiliki banyak pengetahuan tentang apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah dunia, tetapi kita diajak untuk mengalami Tuhan dengan bersekutu dengan Dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak berhenti di sana. Buku ini menolong kita memahami apa yang dikatakan Alkitab mengenai bermisi dengan Tuhan. Dan ini menarik Bapak Ibu. Banyak buku tentang bersekutu dengan Tuhan itu terpisah dari misi. Ya, seolah-olah hidup kita hanya kita dengan Tuhan saja, hanya berduaan saja begitu ya. Intim, akrab begitu. Tetapi tidak terkait dengan orang-orang lain, dengan dunia. Ada banyak buku tentang misi yang kalau salah kita menangkapnya, lebih menggerakkan kita untuk melakukan satu aktivitas. Mari kita melakukan sesuatu di suku ini, di suku itu, melakukan sesuatu kegiatan ini dan kegiatan itu. Tetapi buku ini berbicara tentang bagaimana kita mengalami Tuhan secara pribadi dan mengalami Tuhan ketika kita menjalankan misinya. Jadi ada keseimbangan itu. Bukan hanya aktivisme, tetapi juga kita masuk ke dalam spiritualitas. Bukan hanya spiritualitas yang terpisah, tapi masuk dalam misi. Nah, kita akan belajar dua aspek ini, ditekankan dengan sangat kuat berulang-ulang di dalam buku ini. Selain itu, mengapa kita perlu membaca buku ini? Karena kita ingin mengenali apa yang Tuhan kerjakan di sekitar kita. Tuhan adalah Tuhan yang terus bekerja di dalam dunia ini untuk mengerjakan misinya. Cuma seringkali kita tidak menangkap apa yang Tuhan kerjakan. Sehingga kita bisa sibuk sendiri dan disconnect dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan itu. Padahal misi kita adalah perpanjangan dari misi Tuhan, bukan?
Panggilan kita adalah panggilan untuk mengikuti Tuhan yang sudah terlebih dahulu bekerja dan akan terus bekerja, mengerjakan misinya, dan di dalamnya Tuhan melibatkan kita. Tetapi karena kita tidak peka terhadap apa yang Tuhan kerjakan di sekitar kita, maka kita seringkali punya acara sendiri. Kita melayani dengan konsep sendiri, dengan tujuan-tujuan sendiri. Buku ini menolong kita untuk bisa mengalami kepekaan rohani untuk tahu apa yang Tuhan dikerjakan sekitar kita. Bukan hanya itu, tetapi juga mengenali apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kita. Bukan hanya Tuhan di sekitar kita, tetapi Tuhan mau melibatkan kita di dalamnya. Bagaimana kita mendengar Tuhan untuk itu. Jadi ini adalah poin yang penting dari buku ini. Kita akan ditolong untuk menyelaraskan hidup kita agar Tuhan lebih leluasa memanggil kita. Kalau mau dirangkum kira-kira seperti itu. Jadi buku yang akan menolong kita di dalam berbagai kondisi dan pergumulan hidup kita dengan berbagai situasi hidup kita saat ini. Kita akan melihat sejenak tentang kenapa judulnya Experiencing God. Ada banyak buku lain yang dengan judul bermacam-macam. Kenapa Experiencing God? Saya ingin mengutip dari Yeremia 9 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ini hal-hal yang dicari orang, bukan? Kekayaan, kekuatan, kebijaksanaan, begitu. Tetapi Tuhan bilang, jangan bermegah, jangan bersukacita atas hal-hal ini kalau kita mendapatkannya. Karena ada sesuatu yang lebih besar lagi yang layak mendapatkan sukacita dan kemegahan kita. Apa itu? Tuhan berkata, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita tahu apa yang Tuhan suka dari bagian firman Tuhan ini, yaitu ketika kita memahami dan mengenal aku. Di dalam literatur Perjanjian Lama, kalau ada dua kata yang sama dijejerkan, itu seperti kalau kita memberikan bold dan tanda seru, ya. Karena di dalam aksara Ibrani tidak ada tanda serunya. Jadi dan Alkitab disampaikan dalam tradisi lisan. Jadi kalau menekankan sesuatu dengan cara mengulanginya. Di sini dikatakan apa yang menyukakan hati Tuhan, yaitu ketika kita memahami dan mengenal. Itu menunjukkan dua hal yang ditekankan. Tetapi dua hal ini tidak sama persis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini berkaitan dengan tema kita Experiencing God. Memahami dari bahasa Ibrani sakal, mengenal dari bahasa Ibrani yada. Sakal itu adalah memahami dengan benar. Jadi kita punya pengetahuan, punya informasi yang benar. Dan Tuhan senang kalau kita tidak salah paham terhadap Dia. Tuhan senang kalau kita mengenal Dia sebagaimana Dia ada. Kita memiliki informasi yang benar. Tetapi mirip dengan memahami, ada kata mengenal. Apa bedanya mengenal dan memahami? Tentu ada banyak persamaannya, tapi ada perbedaannya. Kalau memahami itu mengenal dengan pikiran. Kalau mengenal itu adalah mengenal melalui relasi. Dan itulah yang arti kata yada. Yada itu adalah kita pengenalan karena pengalaman, karena relasi dengan orang itu. Contoh. Ini ada Pak Jokowi dan siapa satunya? Raisa, ya. Kita bisa punya pengenalan faktual, fakta-fakta tentang Pak Jokowi. Dia kalau datang ke Jogja, beli gudegnya di mana, begitu ya. Dia suka pakai baju batik yang seperti apa, jadwal perjalanannya bagaimana, Raisa salonnya di mana, sehari latihan berapa jam, terus turnya mau kemana. Kita bisa punya banyak pengenalan faktual tentang orang-orang ini. Tetapi beda nggak pengenalan kita terhadap fakta-fakta itu dengan pengenalan Kaisang misalnya, tentang bapaknya. Pengenalan suaminya Raisa terhadap istrinya. Nah, itulah pengenalan relasional. Itulah yada. Pengenalan faktual itu, kalau mau dipisahkan, itulah sakal. Jadi memahami dan mengenal. Tuhan ingin kita memiliki pemahaman yang benar tentang Dia, sebagaimana Tuhan mengungkapkan dalam firman-Nya. Tetapi pengenalan akan Tuhan lebih daripada itu. Perlu pengenalan relasional. Kita perlu knowing God, satu sisi, dan kita perlu experiencing God. Nah, itulah judul kita ini. Jadi bagaimana kita mengenal Tuhan, bukan saja mengumpulkan fakta-fakta tentang Dia, tetapi mengalami Tuhan. Dan kita bisa berkata, saya mengenal Tuhan bukan sekedar dari kata orang, tetapi kataku sendiri, Tuhan ini begini karena aku mengalami.
Buku ini mengajak kita masuk dalam pengalaman dengan Tuhan ini. Experiencing God ini didasarkan, perenungan-perenungannya sangat didasarkan pada kehidupan dan pelayanan Musa. Musa yang dipanggil, Musa yang dipakai, dan seterusnya, itu menjadi kerangka pembelajaran di buku ini. Meskipun demikian, buku ini juga mempelajari banyak tokoh-tokoh yang lain. Nuh, Abraham, Esther, Daud, Maria, para murid Yesus, Paulus, dan sebagainya. Dan mengenali ada pola-pola bagaimana Tuhan memanggil dan memakai orang-orang di dalam Alkitab ini. Dan Blackaby menggunakan frame kehidupan pelayanan Musa dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain ini untuk menolong kita memahami bagaimana Tuhan mengajak kita mengalami Dia. Nah, ini adalah satu kerangka sederhana yang disebut oleh Blackaby 7 realitas mengalami Tuhan. Buku ini sebetulnya tentang 7 realitas ini. Jadi gambar inilah ringkasan dari seluruh isi buku ini. 7 realitas mengalami Tuhan. Bapak Ibu, kalau sudah pegang buku ini bisa lihat daftar isinya. Di sana Bapak Ibu akan melihat bahwa ya seluruh buku ini berbicara menguraikan masing-masing dari 7 realitas ini. Kalau Bapak Ibu punya waktu yang terbatas, cuma mau baca ringkasannya saja, bacalah bab 5. Itu adalah ringkasan dari seluruh buku ini. Tentu saja kalau cuma baca bab 5, kita cuma dapat pengetahuannya, tidak mendapatkan pengalamannya. Tetapi itu adalah ringkasannya. Kita bisa mulai baca bab 5, kemudian baca dari depan sampai belakang. Nah, saya dalam kesempatan yang terbatas ini, saya akan memberikan sinopsis sedikit tentang 7 realitas ini. Dan sinopsis ini akan saya dasarkan kepada dari apa yang diungkapkan oleh buku Experiencing God. Saya akan membacakan beberapa kutipan dari sinopsis ini, dari masing-masing dari 7 ini. Mari kita lihat pertama-tama, realitas pertama dalam mengalami Tuhan, yang ditulis oleh Henry Blackaby adalah bahwa Tuhan sedang terus bekerja di sekitar kita. Itu adalah realitas pertama. Ada Tuhan yang punya rencana atas dunia ini. Tuhan yang sedang membawa dunia yang diciptakan bagi kemuliaannya, yang sudah kehilangan kemuliaannya, yang ditebus supaya kita bisa kembali bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan pada akhirnya tujuan hidup kita adalah memuliakan Dia dan menikmati Dia selama-lamanya. Tuhan sedang membawa seluruh sejarah menuju penggenapan hal itu. Tuhan juga sedang mengerjakan tujuan-tujuan kerajaannya. Tuhan menjadi raja di atas segala sesuatu, di antara segala sesuatu. Dan Tuhan sedang mempersatukan segala sesuatu di bawah Dia dalam kerajaan Allah. Kemudian juga ada karya keselamatan yang sudah Tuhan rencanakan, Tuhan laksanakan, dan Tuhan akan terus langgarakan sampai ke semua suku bangsa. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang misioner, Tuhan yang punya tujuan-tujuan yang mau diselesaikan. Dan itulah yang pertama-tama mau diajak oleh buku ini, menyadari bahwa yang pertama-tama bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang sedang terus bekerja. Itu adalah realitas pertama. Yang kedua adalah, realitas kedua adalah tentang relasi. Tuhan mengejar relasi kasih yang terus-menerus dengan Anda secara nyata dan bersifat personal. Tuhan di dalam seluruh tujuan dan maksudnya, salah satu hal yang besar yang Tuhan mau kejar, Tuhan rindukan dalam diri kita adalah relasi kasih. Tidak heran kenapa ketika diminta untuk merangkum hukum manakah yang terutama di dalam seluruh hukum, maka Tuhan Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan adalah Tuhan yang merindukan relasi kasih. Tuhan mencintai kita dengan kasih yang melampaui akal, kata Rasul Paulus. Betapa panjang, dalam, dan lebarnya kasih Tuhan, dan kasih itu melampaui segala pengetahuan. Tuhan adalah Tuhan yang mau membangun relasi kasih dengan kita, dan itu sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat mendasar, lebih daripada banyak hal yang lain. Dan Experiencing God ini menolong kita menyadari hal ini dan melihat bagaimana undangan-undangan Tuhan di dalamnya. Kita masuk ke yang ketiga. Ketika kita masuk dalam relasi dengan Tuhan, maka hal berikutnya di dalam relasi ini, Tuhan kemudian mengundang kita untuk terlibat dengannya dalam pekerjaan. Jadi seperti tadi ya, realitas pertama, Tuhan sedang terus bekerja di seluruh dunia, mengerjakan tujuan dan rencananya.
Dan kepada kita, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, Tuhan membangun relasi dengan kita. Di dalam relasi itu, Tuhan mengundang kita. Jadi bukan kebalikannya. Kita bersibuk-sibuk bagi Tuhan, kemudian kita minta Tuhan memberkatinya. Bukan itu. Pertama-tama Tuhan undang kita dalam relasi kecintaan kita kepada Tuhan, maka akan muncul gairah kerinduan dalam diri kita. Bukan hanya kita yang mengalami ini, tetapi bagaimana supaya semua orang yang lain mengalami. Dan inilah undangan Tuhan untuk terlibat dengan Dia dalam karyanya. Kita bukan hanya menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetapi kita menjadi rekan sekerja di dalam tujuan dan rencana Allah. Kita diundang di dalam relasi, bukan di luar relasi. Nah, kemudian yang keempat, Tuhan berbicara melalui Roh Kudus yang memakai Alkitab, doa, situasi, dan gereja untuk menyatakan dirinya, tujuan-tujuannya, dan jalan-jalannya. Bagian yang keempat ini diuraikan cukup dalam beberapa bab di dalam buku ini. Jadi bagaimana Tuhan berbicara melalui Alkitab. Bagaimana kita mendengar Tuhan berbicara melalui Alkitab. Bagaimana kita mendengar Tuhan berbicara di dalam doa-doa kita. Jadi doa bukan hanya kita bicara sama Tuhan, tapi kita mendengar Tuhan. Bagaimana kita menangkap Tuhan berbicara melalui situasi dan melalui tubuh Kristus. Masing-masing satu bab. Untuk menolong kita melakukan discerning. Kita bisa membedakan. Tuhan, Engkau sedang mau menyatakan apa? Melakukan apa? Mendorong saya kemana? Undangan apa yang Tuhan berikan kepada saya? Yang mungkin berbeda dengan undangan Tuhan kepada orang-orang yang lain. Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan tujuan-tujuannya, menyatakan jalan-jalannya. Inilah tempat di mana seperti Musa berjumpa dengan Tuhan di semak yang menyala-nyala tapi tidak terbakar itu. Makanya covernya itu gambar ini ya, perjumpaan Musa dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita di dalam situasi kita. Waktu itu Musa sedang menggembala domba-dombanya Yitro, pergi ke Horeb. Kemudian Tuhan menjumpai dia, mengubah rencananya Musa. Musa mungkin berpikir seumur hidup dia akan jadi gembala saja lah begitu ya. Sudah ada keluarga, sudah ada mertua yang baik, sudah ada macam-macam begitu. Tetapi Tuhan menjumpai Musa dalam konteks itu. Kemudian yang kelima, undangan Tuhan agar Anda bekerja dengannya selalu membuat Anda mengalami krisis kepercayaan yang membutuhkan iman dan perbuatan. Ketika Tuhan berbicara dan Tuhan mengundang kita masuk ke dalam tujuan-tujuan Dia, kita mengadopsi tujuan-tujuan Tuhan menjadi tujuan-tujuan kita secara spesifik, maka kita akan dibawa ke dalam situasi yang menantang iman kita. Musa tidak pernah merencanakan menjadi pembebas bangsa Israel dari Mesir. Dulu pernah merencanakan, tetapi itu masa lalu. 40 tahun sudah lewat. Sudah mimpi pun nggak ke sana lagi. Tetapi Tuhan berkata, inilah waktunya. Tuhan menantang Musa. Kemudian apa yang dikatakan Musa? Saya nggak bisa ngomong. Bagaimana saya berhadapan dengan Firaun? Bagaimana orang-orang Israel percaya pada saya dan sebagainya. Seringkali undangan Tuhan kepada tujuan-tujuan Dia itu membuat kita jadi bertanya-tanya. Apakah saya bisa? Dan kadang-kadang kita bertanya, bukan apakah saya bisa, apakah Tuhan akan menggenapi janjinya dan mengerjakannya melalui saya. Kemudian muncul banyak hal, membuat kita ragu-ragu, krisis iman, dan ini sesuatu yang nyata. Dan di dalam proses itu proses yang mendewasakan. Kemudian kita dibawa ke dalam pengenalan yang lebih baru dengan Tuhan, kepercayaan yang lebih baru dengan Tuhan, maka kita akan berjalan dalam krisis kepercayaan ini menjadi orang yang lebih punya pengalaman dan pengenalan akan Tuhan. Petrus dan murid-muridnya berjumpa dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah angin ribut waktu mereka berlayar. Di antara semua murid-muridnya, hanya satu yang mengalami berjalan di atas air. Siapakah dia? Yaitu orang yang melangkah keluar dari perahu. Dan hanya satu orang yang melangkah keluar dari perahu. Kalau kita ingin berjalan di atas air, kita harus berani melangkah keluar dari perahu. Kalau kita ingin mengalami Tuhan di dalam anugerah karyanya yang bekerja di dalam dan melalui kita mengerjakan apa yang menjadi tujuan-tujuan Tuhan, kita menyambut dengan kepercayaan. Dan inilah bukan sesuatu yang sederhana, tapi suatu proses iman. Dan ini yang diceritakan dalam bagian yang kelima ini. Realitas keenam, setelah kita mengatasi itu bersama-sama dengan Tuhan, kita diteguhkan, kita perlu menyesuaikan hidup kita. Penyesuaian ini seringkali penyesuaian besar, pindah kota misalnya, pindah prioritasnya berubah,
atau mengerjakan hal yang sama dengan cara yang baru, dengan perspektif yang baru, untuk kita bisa bergabung dengan Tuhan dan pekerjaannya. Ketika kita masuk dalam hal ini, maka Tuhan bukan hanya menjadi pelengkap dalam hidup kita. Seringkali banyak orang Kristen punya tujuan-tujuan sendiri dan berdoa, Tuhan berkati saya untuk tujuan-tujuan baik yang saya buat ini. Tetapi di sini bukan Tuhan yang memberkati dan menyesuaikan tujuan-tujuan baik kita, tetapi kita yang menyelaraskan diri dengan tujuan-tujuan Tuhan dan membuat diri kita terbuka dan leluasa dipakai oleh Tuhan di dalam tujuan-tujuannya, dan itu seringkali membutuhkan banyak penyesuaian besar. Dan inilah yang keenam. Yang ketujuh, realitas yang terakhir adalah Anda akan mengenal Tuhan melalui pengalaman ketika kita menaati Dia dan melakukan pekerjaannya, dan Dia melakukan pekerjaannya melalui Anda. Jadi pengalaman dengan Tuhan itu di dalam buku ini ada dua hal. Yang pertama yaitu pengalaman untuk bersekutu dengan Dia secara pribadi, dan itu yang pertama dan yang terutama. Tetapi persekutuan dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan secara pribadi ini bukan berhenti di sana. Pengalaman berikutnya yang Tuhan mau bawa adalah bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia, di dalam waktu kita yang cuma tinggal sebentar dan kita nggak tahu berapa lama lagi ini, Tuhan mau membawa kita menjadi rekan sekerjanya, dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu terjadi ketika kita hidup di dalam rencananya, memenuhi undangannya, di dalam segala tantangan dan krisis-krisis yang kita jalani, penyesuaian-penyesuaian untuk kita bisa mentaati Tuhan leluasa bekerja melalui hidup kita. Jadi itulah rangkuman dari masing-masing buku ini, masing-masing bab dari buku ini, 7 realitas ini. Beberapa kata-kata mutiara dalam buku ini yang perlu kita bungkus ya. Jadi banyak sekali kalimat-kalimat yang menohok kita ya, mengingatkan kita, mengkristalisasikan perjalanan kita dengan Tuhan. Misalnya, ini beberapa contoh. Bagian Anda adalah untuk mengenal Tuhan dan mengenal betapa Dia menginginkan hubungan pribadi dengan Anda. Nah, di dalam kondisi ini, mata Anda akan terbuka sehingga dapat melihat di mana Tuhan sedang bekerja dan Anda pergi untuk mengikuti Dia dalam karyanya. Jadi, bagian kita adalah mengalami Tuhan dalam pengenalan dan relasi. Kemudian di dalam relasi dan pengenalan itu, Tuhan akan membuat kita melihat apa yang Dia kerjakan dan mengikuti Dia. Mengalami Tuhan pertama-tama di dalam kehidupan Anda, kemudian di dalam pekerjaan Anda baginya. Dua aspek experiencing God, dalam kehidupan dan dalam pelayanan. Hubungan Anda dengan Tuhan lebih penting daripada pekerjaan Anda bagi Tuhan. Pekerjaan yang Anda lakukan bagi Tuhan merupakan sesuatu yang dihasilkan dari hubungan Anda dengan Tuhan. Ini beberapa hal yang bisa kita bungkus tuh dari buku ini. Buku ini ketika saya membacanya, untuk orang-orang Kristen yang selama ini kerohaniannya kering, cuma ya ritual-ritual kosong ya, jadi beribadah, rajin dan sebagainya, tetapi tidak mengalami Tuhan. Buku ini membawa kita kepada wawasan-wawasan dan tantangan pemahaman baru untuk kita, iya saya perlu kehidupan Kristen yang seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar ritual agamawi begitu ya, tetapi ini menolong ke sana. Buat orang-orang Kristen yang sudah lama menjalani perjalanan dengan Tuhan, buku ini akan menjadi semacam kita melihat ulang, oh Tuhan dulu melakukan ini dalam hidup saya, sekarang saya dalam fase ini, begitu ya. Akan menolong kita mendefinisikan kita sedang berada di mana dalam relasi kita dengan Tuhan. Jadi buku ini cocok untuk orang Kristen yang baru dan juga untuk orang Kristen yang lama. Dan tidak banyak buku yang kayak begitu. Beberapa hal lagi yang bisa kita bungkus. Tuhan telah memulai setiap bagian dari pekerjaannya di sepanjang sejarah. Tuhan yang berkarya. Tuhan memilih untuk mencapai misinya dengan cara yang sangat pribadi. Tuhan bisa melakukannya sendiri tanpa kita, tetapi Tuhan mau mengerjakan misinya dengan cara yang sangat pribadi. Dia memilih untuk melibatkan saudara dan saya bersama Dia, bekerja melalui mereka untuk mencapai tujuannya. Ketika Dia akan mengambil langkah selanjutnya untuk memajukan misinya, Dia datang kepada satu atau beberapa orang hambanya. Sejak Abraham dikatakan bahwa aku akan memberkati engkau supaya olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Jadi ketika Tuhan mau mengerjakan misinya, Tuhan mencari orang-orang dan Tuhan mengajak orang-orang itu untuk bekerja sama dengan Dia untuk mengambil bagian mengerjakan karyanya. Olehmu, bukan tanpamu. Dan ini bukan hanya pada Abraham, itu terjadi pada Nuh, pada Musa, pada Daud, pada Esther, pada yang lain-lain, dan juga dalam hidup kita. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita menempatkan diri supaya Tuhan leluasa bekerja ketika Dia menyatakan dirinya kepada kita.
Tuhan akan membiarkan mereka mengetahui tentang apa yang Dia akan lakukan. Dikatakan bahwa kita bukan hanya hamba, tapi sahabat. Seorang sahabat tahu apa yang sedang dilakukan sahabatnya. Tuhan menyatakan diri. Dia mengundang kita untuk bergabung bersamanya. Meminta kita untuk menyesuaikan hidup kita bagi Dia, agar Tuhan dapat mencapai setiap aspek dari misinya melalui kehidupan kita. Dan betapa ruginya banyak sekali orang-orang Kristen yang sudah bertobat dan menerima Kristus, yang tidak sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam kepenuhannya. Karena dia tidak mengenali cara-cara Tuhan bekerja dan tidak meresponi dengan tepat di dalam fase-fase Tuhan bekerja ini. Buku ini menolong kita untuk itu. Jadi ada banyak mutiara di sana. Saya ingin menutup dengan bagaimana kita menggunakan buku ini. Buku ini terdiri dari beberapa hal, ada bacaan, setiap bab itu 10-20 halaman. Ini satu hal yang saya pikir, kalau sebetulnya dibuat rata gitu ya, rata-rata satu bab 10 halaman begitu, akan lebih enak untuk bahan diskusi. Kalau 20 halaman agak kepanjangan. Tetapi inilah buku ini, setiap bab 10-20 halaman, dan yang baik adalah ada rangkuman setiap bab. Satu paragraf rangkuman. Terus ada penerapan mengalami Tuhan hari ini, dan ada pertanyaan-pertanyaan untuk perenungan pribadi maupun diskusi. Jadi buku ini sudah siap untuk dipakai menjadi bahan kelompok kecil. Kita bisa di rumah PR-nya membaca bab demi bab, kemudian dikasih highlighter bagian-bagian mana yang berkesan begitu ya. Kemudian kita bisa mendiskusikan, pemimpinnya bisa dan anggota bisa membaca sama-sama rangkuman ini supaya jelas apa kebenaran utamanya. Kemudian ada dorongan penerapan dan ada beberapa pertanyaan, tidak terlalu banyak pertanyaan untuk didiskusikan. Jadi udah siap sekali untuk kita pakai menjadi bahan diskusi. Dan inilah menurut saya yang saya sangat mendorong saudara-saudara sekalian untuk tidak membaca sendiri buku ini. Kalau membaca sendiri, kita tidak punya teman diskusi. Dan kalau membaca sendiri, belum tentu kita melakukan penerapan yang ini, mengalami Tuhan hari ini. Kalau ada temannya, maka kita akan sama-sama, ayo bikin penerapan bareng-bareng. Dan kita saling cek. Dan itulah yang akan membuat buku ini menolong kita mengalami perubahan. Bukan hanya tambah pengetahuan, tapi tambah pengalaman. Jadi itulah buku ini ya, judulnya mengalami Tuhan, bukan tambah pengetahuan tentang Tuhan saja, tetapi mengalami. Dan kalau kita melakukannya sendiri, maka nggak seru dan kemungkinan besar kita cuma membaca. Kita perlu membaca buku ini bersama-sama dalam komunitas yang ingin mengenal Tuhan, di gereja, di persekutuan, dalam kelompok kecil dan lain-lain. Beberapa catatan pribadi, dampak buku Experiencing God yang diceritakan memang luar biasa. Ada penjara yang diubahkan, ada gereja yang diubahkan, pribadi yang diubahkan. Tetapi menurut saya, ini catatan pribadi saja, dapat berkesan agak terlalu membanggakan. Karena terlalu banyak disebutkan, misalnya. Itu catatan pribadi saya. Jadi terlalu banyak disebutkan tentang pengaruh dari buku ini, begitu ya. Jadi agak kesannya terlalu membanggakan. Yang kedua, contoh pengalaman-pengalaman Henry Blackaby dalam mengalami Tuhan itu sangat baik, luar biasa di situ. Tetapi menurut saya dapat berkesan seolah-olah semua orang akan mengalami Tuhan dengan cara yang sama. Meskipun Blackaby tidak bilang harus mengalami dengan cara ini, tetapi ada kesan nanti takutnya beberapa orang menangkap, waduh, kok saya nggak punya pengalaman rohani kayak begitu ya, padahal Tuhan berbeda-beda. Jadi ini beberapa catatan kecil saja mengenai hal ini. Kita sangat diberkati oleh buku ini dan saya berharap banyak pribadi-pribadi, gereja-gereja, kelompok-kelompok kecil yang bisa mengalami Tuhan dengan ditolong, dipandu oleh kerangka yang sangat baik dari buku ini. Ya, Tuhan berkati. Oke, sekali lagi saya menghimbau Bapak Ibu untuk memanfaatkan kesempatan pada pagi ini untuk mendapatkan buku Experiencing God dengan diskon khusus 30% begitu ya. Nah, sebelum kita melihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian, memang sangat jelas bahwa buku ini sangat memberkati dan sangat membangun kehidupan banyak orang. Karena tadi di awal sudah dikatakan ditulis berdasarkan pesan hidup penulis. Pesan yang dititipkan oleh Tuhan dalam kehidupan penulis yang syarat akan pengalaman hidup bersama Tuhan atau perjalanan iman bersama Tuhan. Menghadirkan Tuhan dan menyilakan Tuhan bertahta di dalam kehidupannya, begitu ya. Nah, pesan hidup, tadi saya menangkap bahwa pesan hidup yang Tuhan titipkan bagi tiap orang itu berbeda-beda, begitu ya.
Untuk bisa memahami dan menjalankan pesan hidup dari Tuhan ini tentu meliputi dimensi yang tidak sedikit begitu, tapi cukup komplit, tentang kecintaan yang kuat kepada Tuhan, bagaimana kerinduan dan kehausan kita akan pribadi Tuhan, juga bagaimana pengenalan kita akan Tuhan, sampai pada titik kita melayani Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Nah, Pak Johan, pertanyaan saya sambil kita menunggu teman-teman yang lain ya, apa hubungannya antara experiencing God dengan loving God, desiring God, knowing God, dan serving God? Mohon penjelasannya Pak Johan, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yolen. Ya, jadi tadi menarik ya Bu Yolen menyebutkan beberapa hal ya, loving God, knowing God, kemudian apalagi Bu Yolen tadi, desiring God, begitu ya, experiencing God. Terus apa bedanya? Apakah ini semua ngomongin hal yang sama begitu? Ada persamaannya, sama-sama tentang God ya. Jadi life is not about us, life is all about God. Hidup adalah tentang Tuhan. Tuhan adalah pusat dari hidup kita. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bertahta atas segala sesuatu, Tuhan yang punya misi, dan Tuhan yang menjadi pusat pengenalan, kecintaan, dan kerinduan kita. Jadi kesamaannya adalah tentang God. Tetapi masing-masing yang dikatakan Bu Yolen tadi ada perbedaan-perbedaannya. Saya boleh share satu screen saja untuk menjawab pertanyaan ini. Kemuritan di dalam epistemologi Ibrani itu bukan saja sekedar kita tambah banyak pengetahuan tentang Tuhan, kita belajar Alkitab dan sebagainya, itu penting, tetapi meliputi sesuatu yang lebih holistik. Ya. Pikiran yang benar, biasa dikatakan sebagai ortodoksi, kita mengenal Tuhan dengan benar melalui firman-Nya. Kemudian, tetapi bukan hanya ortodoksi, bukan hanya pikiran, tetapi perasaan yang benar, ortopati. Kita mencintai Tuhan karena Tuhan yang sudah kita kenali itu. Kemudian bukan hanya kecintaan, bukan hanya pikiran, tetapi ada tindakan yang benar, ortopraksi. Jadi ketika memikirkan tentang kemuritan di dalam pola pikir Ibrani itu meliputi sesuatu yang holistik. Nah, yang tadi dikatakan oleh Bu Yolen tadi ya, tentang loving God itu lebih dekat ke ortopati nih, jadi mengasihi Tuhan. Desiring God, mendambakan Tuhan. Ya. Tapi ada ortopraksi, ada sesuatu yang kita lakukan, kita serving God, kita sharing God, begitu ya. Dan ada aspek yang lainnya juga ortodoksi, knowing God. Jadi kita bisa melihat pemetaannya masing-masing bagian ini. Nah, experiencing God sebetulnya secara lebih khusus ini berkaitan dengan yang mana, Bapak Ibu sekalian? Ortodoksi, ortopati, atau ortopraksi? Nah, menariknya, experiencing God ini adalah berkaitan dengan semuanya sebetulnya. Experiencing God itu, mengenal Tuhan itu perlu sakal dan yada, perlu mengenal Tuhan dengan benar. Di buku Experiencing God ini ada tekanan yang besar untuk kita mengenal Tuhan. Ada mengenal Tuhan dengan nama-nama pribadinya di bagian depan buku itu, mengenal Tuhan melalui firman-Nya, dorongan seperti itu kuat sekali, ortodoksi. Tetapi bukan hanya itu, buku ini mendorong kita untuk mengalami hubungan kasih dengan Tuhan, menyambut undangan Tuhan masuk dalam relasi dengan Tuhan di dalam kecintaan. Itu adalah ortopati. Buku ini juga mendorong kita untuk terlibat di dalam karyanya, di dalam misinya, ortopraksi. Jadi berkaitan dengan 3 orto ini ya, buku ini. Saya tahu ada banyak buku yang melulu tentang ortodoksi, ada buku-buku yang melulu tentang ortopati, relasi dengan Tuhan, spiritualitas dan sebagainya, nggak ada kena mengenainya dengan misi gitu ya, misalnya atau doktrin. Ada buku-buku yang melulu tentang misi tetapi tidak berkaitan dengan realitas pengenalan dan relasi dengan Tuhan. Nah, buku ini adalah buku yang jarang yang menggabungkan 3 hal ini dengan tekanan-tekanan yang menurut saya tekanan-tekanan yang sehat dan seimbang. Ya. Jadi itu mungkin kalau mau dipetakan masing-masing penekanan dari loving God, desiring God, knowing God dan sebagainya. Oke Pak Johan, mungkin dari pemaparan Pak Johan ini adakah teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Mungkin langsung raise hand aja, silakan. Dan mungkin ini jadi terjawab ya apa yang Pak Sumardi Vet katakan, bahwa it's about God, not about people, not about me, not about us, but about God.
tentang pesan Tuhan, tentang karya Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang pribadi Tuhan dan sifat Tuhan yang tercermin dalam kita dan dalam kehidupan kita. It's all about God. Oke, saya persilahkan teman-teman yang lain untuk menyampaikan opini mungkin atau pertanyaan-pertanyaan. Kalau belum ada mungkin saya lagi nih Pak Johan. Silakan. Nah, pada kenyataannya manusia itu seringkali menikmati perjalanan hidupnya dalam konsep dan cita-citanya sendiri, bahkan tanpa melibatkan Tuhan. Dia pikir, it's okay lah, Tuhan mungkin akan bisa menyesuaikan diri dengan saya, begitu ya. Nah, apa akibatnya jika seseorang tidak experiencing God? Apalagi anak Tuhan ya yang sudah tahu firman begitu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Iya, benar Bu Yolen, ini kecenderungan natural kita adalah berpusat pada diri sendiri. Bahkan di dalam konteks Kristen. Ya, kita ingin menjalani kehidupan yang baik, punya keluarga yang baik, dan sebagainya yang baik di dalam konteks Kristen, tetapi belum tentu kita berpikir bagaimana hidup saya berpusat kepada Tuhan dan tujuan-tujuannya. Jadi yang kita lakukan sebagai warga jemaat yang baik di dalam konteks gereja Kristen, kita beribadah, kita dan sebagainya, kita melakukan banyak hal, tetapi Tuhan bukan pusat hidup kita. Pusat hidup kita adalah diri kita sendiri di dalam konteks Kristen. Saya bekerja, bagaimana kita meminta Tuhan memberkati pekerjaan saya. Dan itu baik, bukan? Kita melibatkan Tuhan untuk bekerja, untuk memberkati kita. Memberkati anak-anak kita. Memberkati rencana-rencana kita. Menyelesaikan masalah-masalah kita. Aduh, saya mengalami depresi, saya mengalami kesusahan, Tuhan tolong saya, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah bagian dari perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi seringkali masalahnya adalah pusatnya tetap diri sendiri dalam konteks Kristen. Nah, ketika orientasi dasarnya berubah, maka banyak hal yang akan berubah. Jadi pusatnya adalah Tuhan, dan bukan Tuhan yang berorbit di seputar hidup kita, melengkapi apa yang kurang di hidup kita, tetapi yang kita yang berorbit di seputar Tuhan. Tuhan, bagaimana saya bisa mengenal Engkau, bagaimana saya bisa semakin mencintai Engkau lebih daripada mencintai apapun di dunia ini, bagaimana saya bisa menyelaraskan hidup saya dengan apa yang Tuhan suka, bagaimana saya bisa dipakai oleh Tuhan dalam tujuan dan rencana Tuhan, bahkan jika saya harus masuk ke dalam kondisi-kondisi yang sulit karena pilihan-pilihan saya dan sebagainya. Tuhan menjadi pusat dan kita yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya pikir itu pembalikan yang akan mengubahkan banyak hal. Jadi buku ini adalah invitation, undangan kepada apa yang seharusnya menjadi center dan apa yang seharusnya tidak. Sebab kalau diri kita menjadi center, siapa yang mau berangkat pergi ke pelayanan misi misalnya? Waduh, saya cari asuransi untuk menjamin masa depan saya aja susah begitu ya. Pergi ke ladang misi, wah membuat hidup saya terekspos pada resiko yang sangat besar begitu ya. Siapa yang mau hidup yang seperti itu? Kalau hidup kita berpusat pada diri sendiri, tidak ada alasan untuk ke sana. Kalau pusat kita pada Tuhan, kita akan punya alasan untuk Tuhan yang demikian perlu dikenal, dipuji, dimuliakan di antara semua suku bangsa di dunia, dan kita merindukan supaya kita bisa menjadi bagian dari tujuan dan rencana Tuhan. Jadi ini pembalikan yang luar biasa. Kita bisa hidup bagi diri sendiri dalam konteks Kristen, atau kita hidup berpusat kepada Tuhan. Oke, terima kasih Pak Johan. Dan ini sudah masuk beberapa pertanyaan di kolom chat begitu ya. Pertama dari Pak Wiryawan Santoso dan Sabda, serta ada yang raise hand dari Bapak Rumentasi Hombing. Satu-satu saya akan bacakan pertanyaannya. Yang pertama dari Bapak Wiryawan Santoso. Pak Johan, penjelasan Pak Johan tentang buku Experiencing God itu membuat menjadi lebih mudah memahami membaca buku tersebut. Penjelasan Pak Johan tentang membaca buku tersebut membuat saya teringat tentang perjalanan dua murid Tuhan Yesus yang berjalan menuju ke Emmaus. Mereka tidak memahami ketika Tuhan Yesus berjalan bersama mereka. Kita harus mengundang Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita agar kita sedapat mungkin mengalami experiencing God. Tidak cukup hanya kenal atau paham tentang Yesus, tetapi kita harus mengundang Tuhan untuk hidup bersama kita dalam kehidupan kita. Ini pertanyaan bukannya? Panjang juga ya.
untuk hidup bersama kita dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami kehidupan bersama Tuhan. Nah, bagaimana menurut Pak Johan tentang hal ini? Kadang kita tidak menyadari Tuhan itu menyertai kita ya. Karena di saat kita percaya Tuhan, sebenarnya dia sudah ada di dalam diri kita. Monggo Pak Johan satu persatu dijawab. Ya, terima kasih ya. Betul sekali ya. Jadi realitas pertama dari yang dari 7 realitas ini adalah Tuhan yang sedang bekerja di tengah-tengah dunia ini mengerjakan tujuan dan rencananya. Yang pertama-tama bekerja adalah Tuhan, bukan kita. Dan apa yang kita kerjakan di dunia ini bisa connect, bisa juga disconnect dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah dunia. Kita bisa sangat sibuk dengan tujuan dan rencana kita sendiri tanpa terhubung dengan apa yang menjadi tujuan dan rencana Allah. Jadi saya pikir itu beberapa kontribusi penting dari buku ini membawa kita pada kesadaran bahwa tentang hal-hal ini. Bahwa bukan kita yang sedang melakukan program-program untuk melayani Tuhan, tetapi Tuhan yang punya tujuan dan rencana, dan kita diminta untuk mengenali apa yang Tuhan kerjakan dan di mana Tuhan mau memanggil kita hidup di dalamnya. Karena itu ada banyak penekanan tentang bagaimana discerning, mendengarkan Tuhan dari situasi, dari Alkitab, dari doa, dari tubuh Kristus dan sebagainya. Sebetulnya ini hal-hal yang sudah kita ada di sekitar kita. Cuma masalahnya adalah intensionalitasnya. Jadi kita ada di dalamnya dan kadang-kadang kita juga memikir ke sana, tetapi tidak intensional. Artinya tidak secara terarah dan terpadu untuk memikirkannya begitu ya. Nah, rumusan-rumusan atau formulasi dari buku ini menolong kita untuk secara intensional. Ayo coba pikirkan ini. Ayo coba selaraskan pemikiran kita dengan pemikiran dia. Jadi itu adalah hal yang akan ditolong untuk kita secara intensional melihat proses dan bagian-bagian dari pengenalan akan Tuhan ini. Ya. Oke, saya kira ini sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Wiryawan Santoso ya. Dan memang ada pertanyaan yang menggelitik di kolom chat dari Sabda. Ini personality dari Pak Johan nanti ya. Dan saya akan simpan pertanyaan ini nanti sebelum Pak Johan menyampaikan closing statement. Kita akan menjumpai Bapak Rumentasi Hombing yang sudah raise hand. Minta tolong Bapak on cam agar kami bisa mengenal Bapak. Ini Ibu ya? Oh ini Ibu, oh maaf Ibu Rumentasi Hombing, minta maaf ya. Halo Kak Johan. Silakan Ibu untuk mengajukan pertanyaannya singkat, padat, jelas, monggo. Pertama terima kasih Kak Johan untuk kesimpulannya yang menolongku untuk bisa lebih memahami secara utuh tentang buku ini. Kedua pertanyaanku adalah tentang politik kembali ya tentang kata penyesuaian. Bagaimana kita menyesuaikan hidup kita dengan Tuhan gitu loh. Karena tidak mudah untuk kita memahami kata ini bahwa kita menyesuaikan hidup kita kepada Tuhan. Pertanyaanku adalah bolehkah di-sharekan sedikit di buku itu untuk merecall kembali tentang penyesuaian itu seperti apa yang disampaikan dalam buku ini. Dan kedua kalau boleh di sini dan dijawab, kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Bagaimana Kak Johan dalam proses hidupnya juga menyesuaikan diri dengan panggilan Tuhan yang lebih spesifik seperti sekarang. Terima kasih. Ya. Baik, Rumenta. Buku ini menceritakan tentang beberapa penyesuaian-penyesuaian besar yang mungkin perlu dilakukan untuk Tuhan leluasa memakai kita di dalam tujuan-tujuannya. Penyesuaian-penyesuaian ini ada yang sifatnya lebih ke mindset, ada penyesuaian-penyesuaian yang lebih ke relasi, ada penyesuaian yang lebih ke sesuatu yang kita lakukan, misalnya pindah kota, misalnya gitu ya, atau ganti prioritas hidup. Kemudian beberapa relasi yang perlu kita sengaja bangun atau sengaja kita tinggalkan dan sebagainya. Jadi kalau kita hidup bagi diri sendiri di dalam tujuan-tujuan kita sendiri, maka hidup semua set apa yang sedang kita menjadi prioritas, relasi dan aktivitas kita ada di mana itu cocok dengan itu. Tetapi begitu kita masuk ke dalam undangan Tuhan dan kita makin serius kepada hal-hal yang Tuhan mau ajak kita di dalamnya, kita perlu melakukan banyak penyesuaian dengan itu. Dan kadang-kadang ada kesempatan-kesempatan yang mungkin
perlu kita tinggalkan, dan orang lain bilang, waduh bodoh banget kamu, semua orang kejar itu kok kamu malah tinggalkan begitu. Bayangkan Nehemia, salah satu tokoh yang juga dibahas di dalam buku ini, ketika dia menjadi juru minum raja, dia berada di istana raja, dia dekat dengan raja, tetapi dia mau pergi ke tembok Yerusalem yang dibongkar, yang banyak sekali masalah di sana, masalah masyarakat dan masalah ibadah, masalah dengan negara dengan orang-orang di sekitar dan sebagainya. Penuh masalah di sana. Dan orang bilang, bodoh lu Nehemia. Kamu kurang apa? Kamu makan makanan yang dimakan raja sebagai juru minum raja. Kamu minum minuman raja. Kamu berada di istana di mana raja berada. Ngapain kamu pergi ke Yerusalem? Melayani Tuhan yang melayanilah, tapi nggak usah lebay kayak begitu, nggak usah meninggalkan begitu-begituan gitu ya. Dan orang-orang mungkin melihatnya sebagai sesuatu yang bodoh. Tetapi Nehemia, apakah dia merasa, waduh, tiada lebih indahku melayani Yesus, kemudian dia nangis-nangis begitu? Saya pikir enggak. Nehemia tahu bahwa hidup dia adalah di Yerusalem, di sana sesuai dengan panggilannya, dan dia perlu ngobrol dengan raja, hal-hal apa yang perlu dilepaskan, hal-hal apa yang perlu dia lakukan untuk ke sana. Dan dia melakukannya, saya merasa dia tidak melakukannya dengan semangat pengorbanan, kayak, aduh saya mengorbankan ini. Tetapi Nehemia tahu bahwa itulah tempat dan panggilannya di sana. Dia tidak bisa tidak untuk tidak di sana. Jadi penyesuaian-penyesuaian seperti ini akan terjadi dalam hidup kita juga. Maria misalnya diungkapkan juga dalam buku ini. Bagaimana Maria perlu menyesuaikan dirinya. Wah, itu harus menghindar dari titah Herodes, harus menjadi pengungsi di Mesir dan begitu. Dan bayangin apa yang dirasakan Maria ketika Yesus mati di atas kayu salib sebagai seorang ibu. Ada banyak penyesuaian-penyesuaian dalam hidup Maria karena dia on mission with God. Hidup saya juga banyak begitu. Saya kadang-kadang sekarang sudah takut membuat rencana jangka panjang. Kalau dulu saya punya rencana jangka panjang begitu ya. Sekian tahun yang akan datang, kemudian tahun depan saya mau apa dan sebagainya. Tuhan sudah terlalu sering mengobrak-abrik rencana hidup saya begitu ya. Jadi saya bikin rencana kejauhan pun nanti akan berubah begitu ya. Jadi bagian saya adalah maunya menyediakan diri untuk terus peka Tuhan mau apa begitu ya. Dan saya mengikuti langkah demi langkah. Kelihatannya nggak seperti orang nggak punya planning ya. Kadang-kadang memang begitu. Saya punya rencana jangka panjang begitu ya. Tiba-tiba ada beberapa hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya sehingga saya kayak gini. Kalau Tuhan belum menyatakan rencananya dalam hidup saya bikin planning dengan informasi yang tidak cukup kan. Planning itu nanti akan berubah gitu ya. Jadi saya kadang-kadang sudah rada kapok juga. Jadi kalau Rumento tanya bagaimana dengan saya, ya saya mungkin lebih menyediakan hati saja ketika Tuhan mau mengarahkan ke sana, berharap saya dalam kondisi hati yang siap untuk meresponi panggilan Tuhan. Boleh tetap punya rencana, tetapi rencana itu nggak dipegang erat-erat. Pokoknya Tuhan saya mau melayani engkau dengan cara seperti ini. Pokoknya jangan diubah-ubah ya Tuhan gitu, nggak seperti itu. Tetapi Tuhan, saya punya rencana, tapi saya serahkan kepada engkau. Kalau engkau mau ambil, engkau arahkan ke yang lain ya terserah gitu. Ya mungkin itu sedikit saja dari hal itu, Rumenta. Terima kasih Pak Johan, sangat menarik ya karena ini masuk dalam personality begitu ya. Intinya di mana kita perlu kerendahan hati, membuka diri untuk menyelaraskan dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan dan tindakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sekarang kita akan beralih kepada Ibu Junior Janer Pasaribu. Monggo Ibu singkat, bener Ibu ya. Ini kembali nanti saya. Minta maaf ya. Dipersilahkan singkat padat jelas, monggo. Terima kasih. Shalom Ibu Bapak semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Yayasan Gloria Graha yang sudah men-share undangan untuk bedah buku ini. Selain yang setiap Senin pertama dan ketiga kita baca dari renungan harian. Saya sendiri juga berterima kasih kepada Pak Johan. Maaf saya belum kenal Bapak, jadi sangat bersyukur karena saya sudah sekian tahun menjadi ibu rumah tangga. Kesempatan belajar ini datang lagi.
Saya meyakini ini, walaupun saya belum satu bab pun Pak saya baca, saya meyakini ini jalan Tuhan untuk saya boleh mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Saya ingat pesan Bapak saya, setiap orang punya misi dalam hidupnya. Dan dalam perjalanan waktu, kadang-kadang tuntunan itu hilang timbul, Pak. Ya. Hilang timbul, ya mungkin ada banyak hal-hal yang harus saya hadapi, tapi saya yakin bahwa buku ini dan hari ini, momen ini juga membawa saya kembali untuk lebih menguatkan dan lebih meyakinkan, menebalkan iman saya bahwa saya tidak boleh lepas dari Tuhan. Ya. Saya harus terus menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup saya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Shalom. Terima kasih sharingnya Bu Junior. Ya. Jadi dari waktu ke waktu memang kita perlu terus-menerus ditarik lagi, diingatkan lagi kepada Tuhan dan rencananya dan tujuannya, dan di mana hidup kita di dunia ini diisi oleh pengalaman pribadi dalam persekutuan dengan Dia, juga pengalaman di dalam berbagian dalam tujuan dan rencananya itu. Kalau enggak, buat apa kita hidup ya? Betul. Terima kasih untuk panduannya Pak, untuk bisa lebih memahami buku ini. Saya akan selesaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Junior Janer Pasaribu untuk atensinya. Beliau adalah seorang pembaca renungan RH yang sangat setia, juga sangat aktif mengikuti acara atau program 1 jam bersama RH setiap minggu pertama dan ketiga setiap bulannya. Terima kasih sekali lagi Ibu Junior. Saya akan masuk dalam pertanyaan oleh Pak Frans Anda Sugih dan Saudari Noel Kurniawan. Ya, saya akan gabungkan karena kedua saudara kita ini menanyakan korelasi antara buku ini dengan realitas hidup. Untuk Bapak Frans Anda Sugih menanyakan bagaimana korelasi buku ini terhadap perang Ukraina dan Rusia. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Nah, untuk Bapak Noel Kurniawan mau satu-satu atau sekaligus Bapak Johan? Saya bacakan sekaligus aja ya. Yang pertama, korelasi buku ini terhadap perang Ukraina dan Rusia. Bagaimana tanggapan kita sebagai orang percaya? Lalu yang kedua dari Bapak Noel Kurniawan, bagaimana buku ini menjawab kegelisahan beberapa orang yang takut jangan-jangan kalau saya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan, justru itu akan membangun jarak atau tembok pemisah antara saya dengan orang lain, antara saya dengan orang yang beragama lain. Nah, mohon penjelasannya Bapak Johan korelasi buku ini dengan sikap kita sebagai orang Kristen terhadap perang Ukraina dan Rusia, juga bagaimana relasi kita bermasyarakat dan beragama atau sosialisasi kita ini. Terima kasih. Sebelum Bapak Johan Setiawan memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Frans dan Bapak Noel, ini ada Bapak Stefanus Junianto dari Jakarta yang sudah raise hand. Silakan Bapak untuk menanggapi pemaparan buku ini, juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapannya, dipersilahkan Bapak Stefanus Junianto. Bapak masih off mic. Oke, terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih ya untuk kesempatan boleh mengikuti bedah buku yang sangat bermanfaat ini. Saya sudah membaca buku ini beberapa waktu, tetapi karena berkatnya begitu banyak, saya sengaja tidak habiskan, tetapi ingin menikmati gitu ya, bagian demi bagian. Dan saya juga berusaha berbagi dengan beberapa rekan ya, mereka juga tertarik karena saya melihat ini seperti yang dikatakan Pak Johan tadi, kalau dinikmati sendiri hanya dibaca saja takutnya hilang. Jadi saya lagi ngumpulin teman-teman juga ini untuk bisa kita belajar bersama-sama. Nah, pertanyaan saya, karena saya belum selesai ini, mungkin Pak Johan nanti bisa
memberikan gambaran kira-kira di bagian mana. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mengikuti apa yang menjadi rancangannya. Itu kan proses ini kan cukup panjang, ya. Sehingga satu ketika mungkin kita mengalami situasi apa benar, ya. Saya sudah berjalan di jalannya Tuhan atau bukan. Sama seperti Elia, ya, ketika dia sudah menyatakan Allah yang hidup di antara orang-orang bangsa Israel dengan mengalahkan 450 dewa imam-imam dari dewa Baal, tetapi dia kemudian menjadi ciut gitu kan, ya, seperti itu. Nah, kita pun di dalam pelayanan yang sifatnya ini terus-menerus seperti itu, satu ketika kan kita bisa mengalami situasi seperti itu. Benar nggak ya? Jangan-jangan aku sudah di luar rancangan Tuhan. Tuhan mungkin sudah ngajak ke tempat lain, saya masih di sini terus, begitu. Nah, ini kira-kira bagaimana atau di bab mana kira-kira menyinggung mengenai hal ini. Terima kasih. Ya, bagi Pak Johan sendiri mau menjawab pertanyaan yang mana dulu, dari Pak Stefanus Junianto atau tentang realitas hidup kita sebagai orang Kristus menyingkapi krisis perang Ukraina dengan Rusia dan relasi dalam bermasyarakat. Silahkan Pak Johan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana experience singkat dengan perang Ukraina begitu ya? Di dalam experience singkat yang realitas pertama adalah Tuhan yang sedang bekerja, mengerjakan tujuan dan rencananya di seluruh dunia sepanjang masa. Tuhan kita adalah Tuhan yang misioner, dan misi Tuhan itu mencakup pantata etnik, semua suku bangsa. Jadi bukan hanya gereja kita saja, keluarga kita dan sebagainya, tetapi semua suku bangsa, seluruh dunia, termasuk juga Ukraina. Dan tujuan Tuhan itu berlangsung dari masa ke masa, di dalam metanarasi yang besar, penciptaan, kejatuhan, penebusan, sampai penggenapan segala sesuatu. Tuhan adalah Tuhan yang berkarya di dalam waktu dan sejarah. Kita melayani Tuhan yang global, karena itu kita juga menyediakan diri sebagai bagian dari tujuan dan rencana global Tuhan. Kenapa kita perlu memperhatikan dunia? Karena Tuhan memperhatikan dunia ini. Saya tertarik pada apa yang terjadi di Ukraina. Saya mengikuti beberapa pemberitaan dari berbagai sudut pandang ya. Dan kadang-kadang saya ingin sekali ada di sana begitu ya, untuk membantu urusan ikut ke tim-tim dari UN, ikut dalam tim macam-macam begitu ya. Tetapi beberapa orang di antara kita mungkin punya kesempatan untuk terlibat langsung. Tidak semua orang dipanggil untuk itu. Tapi semua kita bisa berbagian dalam tujuan dan rencana Tuhan ketika kita mendoakannya. Mari kita luaskan daya jangkau doa kita, bukan hanya tentang aku, keluargaku, masa depanku, anak-anakku, dan sebagainya. Itu baik, itu sesuatu yang perlu. Tetapi doa kita adalah salah satu bagian kita terlibat dalam tujuan dan rencana Tuhan. Termasuk apa yang sedang terjadi di belahan dunia yang lain. Jadi kita mengenali Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja, dan Tuhan kadang-kadang mengajak kita terlibat secara praktis, secara lebih lagi, atau Tuhan memakai doa-doa kita untuk melipat gandakan pekerja bagi tujuan-tujuannya, termasuk di Ukraina. Mengenai apakah kalau kita mengenal Tuhan, nanti relasi kita dengan orang-orang dari agama lain itu jadi kita jadi tidak toleran lagi, kita jadi apa? Saya pikir Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi semua orang, semua suku bangsa. Tuhan yang menerbitkan matahari bagi orang benar maupun orang jahat. Tuhan yang menurunkan hujan bagi orang benar dan orang jahat. Tuhan yang berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan yang mengasihi seluruh dunia ini. Ketika kita mengalami Tuhan dengan benar, maka makin lama kita akan mengadopsi hatinya, mengadopsi cara pandangnya, termasuk dalam relasi kita dengan orang-orang lain. Ketika kita semakin mengalami Tuhan, hidup kita bukan semakin sempit, tetapi hati kita menjadi semakin luas untuk orang-orang yang berbeda dengan kita. Ketika
kita semakin mengalami Tuhan dan hidup kita makin sempit, mungkin kita punya pengalaman dengan pemikiran-pemikiran saja, bukan dengan Tuhan yang besar itu. Jadi dari bukannya mempersempit, tapi menurut saya jadi makin luas hati kita bagi banyak orang. Ya. Terus tentang Pak Stefanus tadi ya, di mana letak pergumulan-pergumulan ketika kita akan merasa lelah kemudian tidak masuk di situ, itu ada di bagian yang krisis itu adalah realitas ke-5 ya. Realitas 5 banyak membicarakan tentang aspek-aspek krisis di dalam hidup kita. Kita masuk dalam krisis iman, meskipun sebetulnya realitas ke-5 lebih banyak krisis karena kadang-kadang Tuhan membawa kita ke dalam sesuatu yang berbeda dengan tujuan dan rencana kita, dan kadang-kadang kita merasa tidak berdaya dengan itu, begitu ya. Tetapi yang Pak Stefanus katakan tadi ya, di dalam kita mengikut Tuhan pun kita kadang-kadang kita lagi benar apa enggak nih ya? Kita sedang ada on track apa enggak, begitu. Tidak terlalu banyak disebutkan di buku ini. Tetapi kalau mau mencoba meresponi, selama hati kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, dan kita menyerahkan diri kepada tujuan dan rencana Tuhan yang lebih besar, maka kita relatif aman, mungkin begitu, Pak Stefanus. Tetapi kalau hati kita curang, ya, hati kita tidak sedang mencari kehendak Tuhan lebih daripada segala sesuatu, dan tidak sedang menyediakan diri kemanapun Tuhan mau memakai dan membawa kita, maka keputusan-keputusan kita bisa keliru karena didasarkan mana yang paling aman buat saya ya, mana yang paling menjamin finansial buat saya ya, mana yang paling membuat saya paling dihormati ya, begitu. Nah, ketika keputusan-keputusan kita didasarkan pada hal-hal yang bukan mencintai Tuhan dan penyerahan hidup kepada tujuan dan rencana Tuhan, maka kita bisa sangat berhasil di pandangan orang, tetapi kita bisa sangat jauh dari apa yang Tuhan mau kita berada. Saya pikir kita perlu lebih takut untuk menjadi orang yang sukses luar biasa, tetapi tidak hidup sesuai dengan rencana Allah, daripada takut gagal. Nah, takut hidup kita hidup susah dan sebagainya, tetapi ada dalam tujuan dan rencana Allah. Nah, kebanyakan kita adalah pengen menjadi orang yang dihormati, dihargai, punya keberhasilan finansial dan sebagainya, dengan atau tanpa Allah dimuliakannya, pengennya begitu. Syukur-syukur sambil kita mencapai semua yang kita inginkan, Tuhan dimuliakan, syukur-syukur itu. Tapi kalau terpaksanya Tuhan nggak dimuliakan, ya udahlah. Yang penting saya dapat semua yang saya inginkan dan saya ada dalam gereja yang baik, yang memelihara saya dan keluarga saya dan sebagainya. Akan sangat berbeda dengan orang yang gairah kerinduannya adalah Tuhan dimuliakan. Di dalam seluruh aspek hidup saya, dan di antara semua suku bangsa di dunia, itu menjadi gairah kerinduannya. Dan kadang-kadang untuk itu kita harus berhadapan dengan resiko, dengan kemunduran secara finansial misalnya, dengan banyak hal. Tapi kerinduan kita Allah dimuliakan. Jadi ketika hati kita terarah pada itu, maka kita ada dalam keputusan-keputusan yang aman, meskipun kita nggak tahu ini kita sedang di mana nih, begitu ya. Jadi cuma sayangnya hati kita kan curang ya. Jadi dan kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu. Dan paling sering motivasi kita bercampur. Satu sisi kita ingin memuliakan Tuhan, tapi satu sisi kita ingin mendapatkan banyak hal untuk diri kita sendiri. Jadi itulah tempat di mana komplikasinya muncul. Ya, terima kasih Pak Johan. Memang menghadirkan Tuhan dan menyelaraskan diri dengan Tuhan membuat kita mampu ya bersikap benar menyikapi krisis-krisis dunia, juga bagaimana kita bisa bersosialisasi serta terjun lebih dalam untuk berani berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan, begitu ya. Waktu terus berjalan, memang ini buku yang sangat menarik, syarat dengan poin-poin yang bisa kita diskusikan, tetapi kita memang harus membatasi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Oleh sebab itu saya menutup ruang pertanyaan, tetapi masih ada tersisa 2 penanya dari Ibu Rumenta dan Sabda, ya, relasi dekat Gloria. Saya akan menggabungkan kedua pertanyaan ini untuk nanti Bapak Johan Setiawan jawab sekalian closing ya Pak Johan ya. Nah,
Saya akan bacakan dulu dari Ibu Rumenta. Jika bertanya lebih jauh, Bapak Johan, dalam proses penyesuaian dengan Tuhan itu merupakan jika bertanya lebih jauh dalam proses penyesuaian dengan Tuhan itu, proses keraguan memang sering muncul. Lalu seberapa luas ruang kita untuk berproses dalam keraguan itu? Nah, sementara dari Sabda, ini sangat menarik juga, yang akan menghantar untuk closing ya Pak Johan. Johan, how has this book changed or impacted your life and ministry or teaching? Personally ya, gitu. Silahkan Bapak Johan, nanti dalam menjawab pertanyaan ini, silahkan Bapak sekalian memberikan closing statement. Terima kasih. Menurut saya keraguan itu bukan penghambat atau bukan musuh yang harus kita perangi di dalam perjalanan kita mengalami Tuhan, tapi justru sesuatu yang perlu di-embrace, perlu disambut begitu. Nah, perjalanan kita dengan Tuhan itu adalah perjalanan yang tidak garis lurus. Keraguan-keraguan itu akan menjadi bagian dari pergulatan perjalanan dengan Tuhan itu. Jadi kita terus-menerus membawanya di hadapan Tuhan dan terus mengizinkan Tuhan untuk mengubah tata nilai kita, mengubah prioritas-prioritas kita dalam perjalanan itu. Dan tidak selamanya mudah. Kita pokoknya Tuhan menyatakan kita langsung begitu ya, seperti Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku apa yang kau pandang baik ya. Ya kadang-kadang bisa seperti itu, kadang-kadang kita bergumul panjang ya. Yunus salah satu contoh yang bergumul panjang sekali, sampai dia harus dimasuk perut ikan, kemudian dimuntahkan lagi baru ke sana. Itu pun masih komplain-komplain begitu ya, sampai akhirnya dia tobat, sampai dia menulis surat Yunus untuk kita. Jadi perjalanan ini bukan perjalanan yang mulus, perjalanan yang semuanya serba rapi begitu ya. Tetapi justru itulah menariknya, mengalami Tuhan di tengah-tengah realitas kehidupan yang beraneka macam. Jadi bagaimana kita melibatkan Dia di dalam semuanya itu, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan tujuan dan rencananya. Cuma masalahnya seringkali kita tidak mencarinya atau tidak secara buku ini saya belum pernah membaca buku ini secara penuh ya. Jadi tetapi saya ada banyak kebenaran-kebenaran dalam buku ini ketika saya membaca dalam persiapkan webinar ini, untuk saya melihat bahwa oh ya, ini peneguhan yang saya dapat dari bacaan lain, ini peneguhan hal-hal yang ada dalam tulisan-tulisan lain yang sudah mempengaruhi hidup saya. Dan yang menariknya adalah ini disajikan dalam sebuah kerangka yang rapi, kerangka yang indah, bahwa Tuhan punya tujuan dan rencana. Itu saya banyak belajar dari buku-buku misi. Terus tentang Tuhan mengundang kita dalam relasi dengan Dia. Itu buku-buku tentang spiritualitas yang sangat mempengaruhi hidup saya di situ. Kemudian bagaimana Tuhan menyatakan dan membawa kita terlibat dalam rencananya, ditulis di dalam progresi yang menurut saya terlalu rapi begitu ya. Tetapi itu menolong merapikan banyak kompleksitas hidup kita begitu, untuk kita berada di situ. Jadi asal tidak menjadi simplistik saja. Jadi kebenaran-kebenaran dari buku ini digemakan di dalam banyak hal yang lain. Dan saya adalah orang yang tidak ingin hanya belajar memahami sesuatu tetapi tidak mengalaminya. Dan buku ini adalah buku undangan untuk mengalami. Gitu. Jadi itu salah satu kontribusi yang kuat dari buku ini. Ayo alami apa yang kita pahami, alami apa yang kita yakini, begitu ya. Jangan hanya menjadi pengamat saja, menjadi pelaku. Saya pikir itu bagian yang penting dari buku ini. Closingnya saya ingin mengatakan bahwa life is about God. Hidup adalah tentang Tuhan, pribadinya, tujuannya, rencananya. Dan Tuhan yang demikian, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang ingin melibatkan kita di dalam pengalaman kasih bersama-sama dengan Dia, dan di dalam pengalaman pekerjaan-pekerjaan besar di seluruh dunia yang Tuhan mau kerjakan bukan tanpa kita, tetapi melalui kita.
tetapi untuk itu kita perlu mengalami Tuhan di dalam prosesnya. Itu aja Bu Yulen. Tuhan memberkati rekan-rekan sekalian. Iya, sangat menarik bahwa dari pengalaman hidup Pak Johan, dia juga membaca buku ini dan bercermin dengan perjalanan hidupnya. Kemudian dia menemukan bahwa buku ini benar-benar sebuah undangan ya untuk mengalami Tuhan, untuk mengecap Tuhan seperti kata Raja Daud dengan relasi yang dalam bersama Dia. Nah, relasi ini yang kadang kita lupakan, mau mengecap kebaikannya tapi tidak menjalin relasi. Tetapi di buku ini kita dihimbau jalin dulu relasi dengan Tuhan, maka kebaikan-kebaikan Tuhan itu akan dilimpahkan bagi kita. Ya, untuk menutup acara ini, sebelum door prize tentunya, saya mohon kesediaan Bapak Susanto selaku pimpinan umum Yayasan Pelayanan Gloria untuk mendoakan kita, memberikan berkat pada kita. Dipersilahkan Bapak Susanto. Ya, pertama terima kasih untuk Pak Johan yang sudah memfasilitasi bedah buku ini, sangat indah, disampaikan dengan begitu sistematik, tajam. Terima kasih atas segala pengorbanan dan dedikasi Anda. Kita semuanya diberkati untuk itu. Mari kita berdoa bersama ya, saudara-saudara. Bapa yang ada di sorga, kami mengucap syukur jika kami boleh menyapa Engkau sebagai Bapa, dan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau boleh melibatkan kami di dalam arus pekerjaan-Mu, di dalam arus pekerjaan Roh-Mu. Sebagai sahabat-Mu, kami mengucap syukur. Sekalipun kami sadar siapakah kami ini. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, dan kami mau memberi seluruh hidup kami ini untuk Tuhan pakai. Dan kami terus membuka diri supaya hidup kami selaras dengan Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami tidak berjalan menurut kemauan kami sendiri. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa tercurah atas kita sekalian di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam bimbingan Allah Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Susanto atas doa berkatnya. Saya kembalikan kepada Bapak Sony untuk memandu kita dalam sesi foto bersama dan door prize yang kita tunggu-tunggu. Silahkan Pak Sony. Ya, terima kasih Ibu Yolen. Wah, acara yang luar biasa. Ya, kita sangat diberkati, bahkan mulai buku dari beberapa buku pagi hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mengakhiri acara ini. Sebelumnya ada door prize. Door prize sangat menarik ya. Bapak Ibu ya, bagi tadi Bapak Ibu sudah mengisi absensi ya dari awal ya, itu tujuannya yaitu untuk supaya kita bisa mengundi ya, mengundi untuk acara ini untuk mendapatkan buku. Buku ini sangat menarik yang kami bagikan ya, yaitu buku Hidup Bersama Firman ya. Tadi kan kita udah belajar dari penjelasan dari buku Experiencing God ya. Terus ada buku dilengkapi yaitu Hidup Bersama Firman. Buku ini sangat tebal sekali ya. Mungkin Pak Johan mungkin ingin kasih sedikit penjelasan buku ini Pak Johan. Silakan Pak Johan, sedikit aja Pak Johan. Oke. Ya, buku Hidup Bersama Firman ini adalah buku yang sangat baik dan saya sangat senang kalau ini ada di perpustakaan pribadi setiap orang ya. Karena buku ini isinya adalah chapter by chapter, pasal demi pasal, sifatnya adalah devotional commentary. Jadi buku ini menjelaskan dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal terakhir begitu ya. Setiap pasal ada penjelasan tentang apa isinya, tetapi secara devosional. Jadi kalau Bapak Ibu mau saat teduh seluruh Alkitab, atau Bapak Ibu punya program bacaan Alkitab setahun atau program bacaan Alkitab 2 tahun, buku ini bisa menjadi semacam tour guide-nya begitu ya. Sambil baca satu pasal, kita bisa baca itu. Nah, saya sangat tertolong oleh buku ini, terutama kalau lagi baca
ini imamat misalnya. Wah, ini persembahan-persembahan, pakaian imam dan sebagainya. Ini apa tuh maksudnya begitu ya? Nah, kita bisa pakai ini. Kalau pakai bahan-bahan renungan, kadang-kadang ada ayat-ayat atau ada pasal-pasal yang tidak pernah kita baca. Tetapi kalau menggunakan ini, kita akan membaca seluruh Alkitab. Kecepatannya kita sendiri bisa menentukan ya. Mau sehari 1 pasal, sehari 2 pasal, sehari 3 pasal, nggak ada tanggalnya. Mau kita selesaikan Perjanjian Baru, mau selesaikan Mazmur, kita bisa punya program sendiri untuk bacaan ini. Dan ini menolong kita untuk merenungkan isinya dari isi pasal itu, bukan sekedar inspirasional, tetapi memahami Alkitabnya. Jadi sangat menolong. Kalau kita mau memberikan renungan pasal demi pasal dalam ibadah keluarga atau dalam persekutuan juga bisa, karena pasal itu sudah diringkas dengan 3 poin, kadang 4 poin begitu oleh penulisnya Warren Wiersbe. Ya, jadi sangat baik untuk kita miliki. Ada buku-buku yang cuma kita perlu pinjam di perpustakaan, ada buku yang perlu dimiliki. Nah, buku ini adalah buku yang masuk kategori perlu dimiliki untuk kita pakai. Ya. Ya, terima kasih Pak Johan. Ya, jadi buku ini Anda harus miliki Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa pesan nanti ya, bisa pesan di sekolah kami di PT GUM ya, atau di toko-toko buku juga ada Bapak Ibu ya, atau langsung Anda juga bisa nanti pesan ya, nanti bersama dengan buku Experiencing God ya, dan buku ini juga wajib dimiliki ya Pak Johan ya. Ini wajib juga Ibu-ibu ya. Jadi wajib ya, bukan kita ingin jualan habis, tapi bagaimana buku ini jadi berkat buat kehidupan kita. Itu yang penting ya. Jadi bukan karena wah ini pengen laku banyak, tidak, tapi bagaimana buku ini menjadi berkat buat kehidupan kita. Kalau kita sudah diberkati, jangan lupa juga berikan hadiah ini, give untuk orang lain ya, sekali lagi ya. Jadi jangan cuma hanya kita, bisa kita juga bagikan ya buku ini, buku Experiencing God, juga ada BF ini juga bisa jadi berkat buat orang lain. Ya, tanpa terasa acara kita sudah berakhir. Terima kasih buat Bapak Ibu yang bersama-sama kami dalam acara bedah buku ya. Dan terima kasih lagi buat Bapak Johan. Ya, terima kasih buat menjadi narasumber pagi hari ini menyemprati kami semua. Sekali lagi terima kasih kami dari tim Yayasan Pelan Gloria. Mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu yang sudah jauh-jauh dan menyempatkan waktu untuk bersama-sama kami dalam acara bedah buku. Ya, terima kasih kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.